Kita reset dulu trip A nya. Oke, trip A sekarang udah 00 dan average itu 00 juga. Oke guys, what's up everybody? Ya, pagi ini kita ngevlog di Serang. Ya, jalan-jalan aja ya. Kita menikmati suasana pagi hari di kota Serang. Oh ya, gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga semuanya diberikan kesehatan, kelancaran, dan juga senantiasa diberikan kemudahan. Oke ya, jadi ya ini lampu merah dulu ya. Tuh ada manusia silver tuh guys. Oke, lampu hijau, saatnya kita jalan. Guys, tanggapan kalian gimana nih? BBM kembali naik ya, padahal perekonomian kita lagi sulit, tapi pemerintah sempat-sempatnya menaikkan BBM gitu ya. Waktu awal bulan, rencananya kan waktu itu di awal bulan ya pemerintah akan menaikkan BBM. Nah, pas pertama itu di tanggal 1 saya coba isi bensin ya, isi Pertamax. Jadi naik harga pertama kah? Belum ya Pak. Oh belum ya? Ya, masih 12.500. Kan isunya katanya mau pada naik gitu. Ada juga ini turun. Pertama turbo sama solar. Oh itu turun ya? Ya, solar. Nah itu kan kabar baik juga untuk kita gitu kan. Kita udah seneng BBM Pertamax nggak jadi naik gitu kan. Tapi setelah 3 hari berikutnya pemerintah mengumumkan bahwa BBM naik ya. Di situ wah, kok waktu awal-awal isunya naik nggak jadi gitu kan, tapi setelah masyarakat sedikit senang BBM nggak jadi naik dan 3 hari berikutnya BBM naik gitu. Menurut info yang beredar ya, kita banyak cari informasi kan sekarang banyak tuh ya di media sosial kan, di Facebook gitu kan, YouTube, bahkan TikTok juga kan. Kalau kita mau mencari informasi yang bermanfaat kan banyak juga gitu. Jadi pemerintah menyamakan dengan luar negeri gitu. Di luar negeri itu udah pada naik katanya gitu. Kalau di kita di Indonesia belum gitu. Ya menurut hemat saya gitu, menurut pendapat saya, kalau di luar negeri dinaikkan ya mungkin tidak efek apa-apa gitu ya, karena penghasilan di luar negeri juga lebih besar dari kita gitu kan. Mungkin istilahnya BBM di sana 1 liter 30.000 juga nggak masalah karena penghasilannya juga besar gitu. Nah kita di Indonesia penghasilan kita berapa, UMR kita berapa. Nah kita lihat dengan pendapatan masyarakat Indonesia gitu kan, yang UMR-nya berapa gitu kan. Nah kalau kita disamakan dengan luar negeri kayaknya tidak apple to apple gitu ya. Nah itu ya, nah itu jadi ketika BBM naik sudah pasti seluruh kebutuhan bahan pokok itu ikut naik juga gitu ya kan. Nah inilah harusnya pemerintah itu menyiasati bagaimana caranya ketika produk atau item yang pemerintah miliki dinaikkan. Nah bagaimana juga pendapatan para masyarakat ini
ditingkatkan juga gitu ya, gitu. Jadi biar imbang lah gitu. Jadi jangan apa-apa dinaikkan gitu kan, tapi penghasilan dari pemerintah itu tidak ikut naik gitu kan. Nah itu, dan tentunya kita harus bersyukur juga kan gitu. Kalau misalkan kita lampu merah lagi gitu, tentunya kita harus bersyukur juga gitu kan, dengan penghasilan ya masih cukup kurang lah gitu kan untuk penghasilan di Indonesia itu. Tapi ya kita punya yang namanya bersyukur gitu. Kita bersyukur dengan apa yang kita dapat gitu kan. Penghasilan kita seberapa besar kecil ya kita harus bersyukur gitu kan, gitu. Nah, di samping itu pemerintah juga harus mengerti juga gitu, paham gitu tentang kebutuhan masyarakat. Oke, lampu hijau lagi. Ya gitulah guys, kalau di kota itu seperti ini, banyak lampu merah, kita berhenti dan jalan lagi. Oke, kita kembali ke pembahasan tadi ya. Nah jadi gitu ya teman-teman, jadi ketika BBM naik otomatis kebutuhan yang lainnya juga pasti naik gitu kan, bahan-bahan pokok harganya juga pasti naik. Nah ya kembali tadi, jadi harusnya pemerintah memikirkan gitu, bagaimana ketika BBM naik agar masyarakat juga tidak terlalu terbebani gitu, dengan penghasilannya ditingkatkan gitu kan, UMR-nya gitu kan, gaji apa namanya per bulannya gitu kan, itu perlu ditingkatkan gitu. Dan kita juga tidak berpikir bahwa seluruh masyarakat Indonesia itu pegawai kan. Bagaimana ketika para petani, nelayan harus membeli bahan-bahan untuk kebutuhannya kan. Nah itu perlu difikirkan lagi sebenarnya oleh pemerintah gitu ya kan. Nelayan juga perlu ke laut untuk beli bahan bakarnya gitu. Menyikapinya kita setelah BBM ini naik, tentunya kita juga perlu menghemat pengeluaran di kendaraan kita gitu. Gimana sih cara menghematnya? Itu ada banyak ya, diantaranya pertama untuk motor matic, karena ini kita lagi naik motor matic ya. Nah untuk motor matic, salah satu untuk menghemat BBM itu adalah ketika buka tutup gas seperti ini. Nah seperti ini ya. Jadi usahakan dalam berkendara itu kita buka tutup gas itu pelan gitu ya, enggak langsung digeber, enggak seperti itu ya. Nah jadi untuk buka tutup gas itu harus pelan, diurut seperti ini, naik sedikit turun gitu kan. Jadi jangan spontan ya, karena ketika kita membuka gas spontan otomatis pembakaran juga naik kan, dan juga raungan mesin juga akan meningkat RPM kita di sini ya. Nah itu yang membuat berkendara menjadi boros gitu. Contoh seperti ini ya. Nah tarik gas, nah seperti ini model tarik gas kayak gini. Nah gitu. Kalaupun kita mau kenceng bawa motor atau kebut, jadi diurut nih ya. Ini kita buka pelan-pelan, pelan-pelan. Nah gini tuh. Jadi walaupun kita ngebut juga bawa motor, tapi gasnya itu diurut, tidak langsung dibuka gitu ya, pelan-pelan dia nanti akan kencang sendiri gitu. Nah itu tekniknya untuk sedikit menghemat BBM. Dan juga kalau kita sering
buka gas dengan cepat spontan seperti tadi, itu bisa merusak fan belt ya. Fan beltnya itu akan cepat rusak gitu, karena sering digas-gas secara spontan ya gitu. Jadi kita gas pelan-pelan aja kayak gini gitu ya. Jadi jangan sampai kita berkendara itu ugal-ugalan gitu kan. Pertama, kita berkendara juga boros dan juga membahayakan untuk diri kita dan orang lain gitu. Jadi ya berkendara santai aja seperti ini gitu. Jadi jangan terlalu ngebut gitu ya, santai aja gitu. Pelan juga jangan terlalu pelan gitu, karena di belakang juga kan pengendara lain juga ada yang buru-buru gitu kan ya, sedang seperti ini ya. Nah itu ya. Jadi kalau kita membawa motor terlalu kencang atau buka tutup gasnya terlalu spontan, itu salah satunya tadi merusak fan belt gitu kan gitu. Dan lumayan harga fan belt itu gitu. Nah, kita nggak ingin kan ketika berkendara seperti ini fan belt putus gitu ya. Jadi perawatan itu penting gitu teman-teman, perawatan itu penting gitu. Dan juga fan belt itu kan ada batas pemakaiannya ya. Misalkan 20.000 km harus ganti fan belt. Nah itu usahakan fan belt harus diganti gitu, jangan nunggu sampai 20.000 gitu ya. Selanjutnya adalah ban. Nah ban ini sangat berpengaruh kepada konsumsi BBM gitu. Biasanya kan kita seneng kan ada dua aliran tuh, aliran yang ban-ban kecil, ban-ban cacing itu kan untuk drag, dan juga ada yang aliran ban-ban gambot, ban yang besar-besar ya, yang ukurannya lebih besar dari ukuran ban standar. Nah jadi ban juga itu mempengaruhi gitu ya teman-teman untuk menghemat BBM. Kalau kamu mau nyaman-nyaman aja, ya udah pakai ukuran ban standar, karena itu sudah diperhitungkan oleh pabrik ukuran lebar dan tinggi bannya gitu kan. Tapi kalau yang modifikasi, contohnya seperti saya, itu ban depan itu turun satu tingkat, jadi ukurannya 80/80. Nah yang belakang ini naik satu tingkat, ukurannya 100/90 gitu. Kenapa? Ya itu selera sih ya. Yang penting tidak menyalahi aturan gitu kan. Untuk di jalan umum seperti ini, kalau kita pakai ban cacing yang kecil itu ya bahaya gitu kan. Ketika nabrak lubang bisa kita terguling dan juga bisa merusak pelek gitu. Ini sekalian saya sedikit memberikan rekomendasi untuk teman-teman untuk memilih ban yang cocok digunakan di motor matic kalian. Ban belakang saya menggunakan Aspira Premio Terreno ya. Nah ini sebenarnya ban ini untuk semi off-road ya, jadi dia itu karetnya itu tebal gitu, tebal, dan bannya juga lebih besar dari ban standarnya gitu. Nah jadi sedikit saran aja untuk teman-teman menggunakan ban ini ya. Oke, dan kita udah nyampe lokasi. Nanti kita sambung lagi ya untuk tentang ban ini, karena kita udah nyampe juga untuk lokasinya ya. Nanti kita review pemakaian ban Aspira depan belakang ya. Alhamdulillah akhirnya kita sampai di sini. Perjalanan lumayan seru.
Ri? Dua-dua yang kemarin dikasih Pak Min. Yang kemarin dikasih. Kemarin dibeliin sama Dimas. Ada buah alumni Pak Hafid. Alumni Jadi ban depan itu menggunakan Aspira Premio Sportivo. Nah, ini kenapa saya pilih ini? Karena bannya pertama bagus ya, udah terkenal juga kan Aspira. Nah, terus dia ulirnya ke samping gitu. Ulirnya garet-garet ke samping, tapi kalau yang Terreno yang untuk ban belakang itu kan dia seperti semi off-road gitu. Kotak-kotak gitu ya. Nah, kalau yang depan ini yang ulirnya garis dari tengah ke samping itu fungsinya untuk memecah genangan air. Kan banyak tuh kejadian tuh aquaplaning namanya ya. Jadi ketika hujan dan kita menerabas banjir, itu motor bisa terjadi crash gitu. Ya. Gitu. Karena ya itu pemilihan bannya kurang tepat gitu, apalagi ban gundul gitu kan. Nah, kalau bannya model ulir seperti ini ya, ini sangat bagus untuk memecah genangan air. Weight to ratio-nya seimbang gitu, jadi tidak terlalu berat dan tidak terlalu ringan gitu kan. Nah, makanya pemilihannya pas seperti ini gitu. Nah, untuk pemakaiannya dua ban ini, Aspira Premio Terreno dan juga Aspira Premio Sportivo ini, review pemakaian ya selama 2 tahun ya. Pertama, bannya masih cukup enak seperti ini. Nah, seperti ini ya, masih cukup enak, tidak ada kendala bannya slip gitu kan, terus keras gitu. Karena ini bannya tipenya medium, bukan soft, bukan hard gitu. Kalau soft compound itu dia karetnya itu lunak gitu, jadi cepat habis gitu, dan di aspal itu lengket gitu. Nah, kalau medium pemakaiannya tidak cepat habis gitu kan, awet. Terus untuk waktunya pun, jangka penggunaannya ya sekitar 5 tahun gitu. Tapi ya saran saya sebelum usia segitu itu harus sudah diganti gitu, karena ban juga memiliki masa pakai gitu kan. Karena ban juga kalau misalkan ini bannya masih tebel nih gitu kan, karetnya masih tebel, tapi kalau sudah sampai 5 tahun itu bannya juga sudah tidak layak pakai. Di antaranya apa? Pertama, bannya itu akan mengeras gitu kan. Jadi ban itu akan keras gitu, jadi sudah tidak enak gitu. Terus rawan pecah ban gitu. Nah, ini yang perlu kita khawatirkan juga kan dalam berkendara maupun berkendara roda 4, roda 2. Yang kita khawatirkan itu adalah pecah ban gitu, karena usia pakai bannya itu sudah melewati batas gitu ya. Untuk ban belakang itu walaupun semi off-road itu dia tidak akan dibawa kendaraan itu tidak anjrut-anjrutan gitu ya, karena bergelombang bentuknya seperti ini. Tidak, malah menurut saya empuk gitu. Iya, empuk. Bannya tebel kan, bannya tebel, ukurannya juga besar, jadi kenyamanan dalam berkendara juga lebih maksimal gitu ya. Jadi bukan berarti ban semi off-road ketika dipakai di aspal seperti ini tidak nyaman, tidak ya, tidak seperti itu, masih tetap enak guys gitu. Oke, cukup